Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dimitra Hirwisa bersama rekan saya yang bernama Rosalinda. Kami akan membahas tentang kias. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kias. Definisi kias secara etimologi. Pengertian kias secara etimologi. Kata kias berarti qadar. Artinya, mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Kias berasal dari bahasa Arab, yaitu kasa, yakisu, dan kaisan. Artinya, mengukur, menyamakan, dan ukuran. Selanjutnya, dalil hukum syara. Dalam hal penerimaan ulama terhadap kias sebagai dalil hukum syara, Muhammad Abu Zahra membagi 3 kelompok, yaitu kelompok jumhur ulama yang menjadikan kias sebagai dalil syara. Yang kedua, kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan kias secara mutlak. Yang ketiga, kelompok yang menggunakan kias secara luas dan mudah. Selanjutnya C. Syarat-syarat kias. Yang pertama ada asal. Hukum asal itu adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung kemungkinan dibatalkan. Hukum itu ditetapkan berdasarkan syarat. Hukum asal itu bukan merupakan far'u dari asal lainnya. Dalil yang menetapkan ilat pada asal itu adalah dalil hukum khusus. Asal itu tidak berubah setelah dilakukan kias. Hukum asal itu tidak keluar dari kaidah-kaidah kias. Yang kedua ada hukum al-asal. Tidak bersifat khusus. Hukum al-asal itu tidak keluar dari ketentuan-ketentuan kias. Tidak ada nas. Hukum al-asal itu lebih dahulu disyariatkan dari far'u. Ketiga, far'u. Ilatnya sama dengan ilatnya yang ada pada asal. Hukum asal tidak berubah setelah dilakukan kias. Hukum far'u tidak mendahului hukum asal. Tidak ada nas atau ijma yang menjelaskan hukum far'u itu. Yang keempat, ilat. Ilat mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. Ilat dapat diukur dan diberlaku untuk semua orang. Ilat itu jelas, nyata, dan bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Ilat merupakan sifat yang sesuai dengan hukum. Ilat itu tidak bertentangan dengan nas atau ijma. Ilat itu bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik. Ilat itu tidak datang belakangan dari hukum asal. Ilat itu bisa ditekan dan diterapkan pada kasus hukum. Selanjutnya, yang D ada unsur-unsur kias. Mengenai hakikat kias, terdapat 4 unsur atau rukun pada setiap kias, yaitu 1. Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut makis alaihi atau asal atau musyabah bihi. Yang kedua, suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas syara. Ini disebut makis atau furu atau musyabbah. Yang ketiga, hukum yang disebutkan sendiri pembuat hukum atau syari pada asal. Selanjutnya E. Rukun kias. Yang pertama, aslun, yaitu merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Yang B, far'un, yaitu merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Yang C, ilat, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. D, hukum, yaitu merupakan hasil dari kias tersebut. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian kias, dalil syara, syarat kias, unsur-unsur kias, dan rukun kias. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rosalinda. Kepada Rosalinda, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Saya di sini ingin melanjutkan materi yang disampaikan di materi koordinasi sebelumnya. Kelanjutannya saya yang E, rukun kias. Rukun kias itu terbagi menjadi 4, ada aslun, fir'un, ilat, dan hukum. Aslun merupakan hukum pokok yang diambil persamaan atau suatu yang ada nas hukumnya. Fur'un
merupakan hukum cabang yang dipersamakan atau suatu yang tidak ada nas hukumnya. Ilat itu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Hukum yaitu merupakan hasil dari kias tersebut. Macam-macam kias dari segi kekuatan ilat ada dua, yaitu kias al-aulai, yaitu suatu ilat hukum yang diberikan kepada ashal lebih kuat daripada faru. Al-musawi, yaitu suatu kias yang ilatnya mewajibkan hukum atau mengkiaskan pada suatu hukum yang keduanya persamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Al-adna, mengkiaskan suatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada suatu yang memang patut menerima hukum itu. Dari segi kejelasan ilat, yang pertama al-jali, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas persamaan dengan hukum ashal. Al-kafi, yaitu kias yang ilatnya tidak terdapat dalam nas. Dari segi persamaan cabang kepada pokok, yang pertama itu kias makna, yaitu cabang yang hanya disandarkan kepada yang satu. Yang kedua, kias sibhi, yaitu kias yang fara dapat dikiaskan kepada dua ashal atau lebih, tetapi diambil ashal yang banyak persamaannya dengan fara. Macam-macam pembagian kias. Dilihat dari segi tingkatnya, kias aulawi, yaitu tujuan menetapkan yang menjadi ilat hukum tersebut dalam kasus furu lebih kuat dari ilat hukum dalam hukum asal. Kias setara, sifat yang dianggap sebagai ilat dalam kasus hukum furu sama kuatnya dengan ilat dalam hukum asal. Kias nakis, di mana wujud ilat dalam hukum furu kurang tegas. Dilihat dari segi unsur persamaan furu. Kias makna, yaitu kias yang mana unsur persamaan yang menjadi sandaran kias hukum asal dan furu itu tinggal. Kias syah, yaitu kias yang mana kasus furu yang ketentuan hukumnya ditetapkan dengan cara merujuk kepada hukum asal yang ada nasnya itu mempunyai beberapa unsur persamaan dengan beberapa hukuman. Tempat berlakunya kias. Tempat berlakunya kias itu berlaku pada semua hukum syariah, meskipun dalam perkara hudud, kafarat, takditar, hukum-hukum yang telah ditetapkan, dan hukum-hukum resah, yakni hukum-hukum perkecualian apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Perbedaan antara ijtihad dengan kias itu, kalau kias adalah kias yang tidak dapat berlaku dalam bidang ibadah, hudud, dan kafarat. Sedangkan ijtihad dapat dilakukan di segala bidang. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.